Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita masih membahas tentang penerapan logika dan algoritma komputer. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas tentang algoritma, mungkin untuk pertemuan kali ini kita lebih akan membahas tentang flowchart atau bagan alir. Nah, sebelum kita masuk ke flowchart, saya akan mengulas sedikit materi tentang algoritma minggu kemarin. Oke, pengertian dari algoritma merupakan suatu urutan langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis yang dituangkan secara tertulis. Jadi, penulisan algoritma sendiri ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan sebuah kalimat dalam suatu bahasa yang dimengerti manusia. Menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, maupun bahasa lainnya. Yang kedua, menggunakan flowchart atau bagan alir. Yang ketiga, menggunakan suatu bahasa pemrograman atau sebuah kode-kode atau prosedur code yang hanya dimengerti oleh mesin komputer. Masuk ke flowchart atau bagan alir. Di mana flowchart atau bagan alir merupakan sebuah model penulisan algoritma yang menggunakan bentuk penyusunan bangun ruang yang disebut sebagai bagan alir atau flowchart. Nah, di mana bagan alir merupakan sebuah bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow atau runtutan data yang terjadi dalam program secara logika. Tadi adalah pengertian dari flowchart. Nah, sekarang struktur atau bagian dari flowchart. Bagian dari flowchart antara lain, yang pertama adalah input atau sebuah masukan data. Yang kedua adalah proses atau sebuah pemrosesan data. Dan ketiga adalah output atau keluaran atau hasil data. Lanjut. Sekarang kita akan berpikir atau menyelesaikan sebuah algoritma cara untuk login akun Instagram. Mungkin dari kalian sudah tahu ya bagaimana cara untuk login akun Instagram. Pertama memang buka aplikasinya dulu, lalu kalau sudah punya aplikasinya tinggal diklik aplikasinya, kalau belum punya tinggal di download dulu. Nah, setelah itu, setelah masuk ke menu halaman utama loginnya, kita masukkan username sama password. Setelah itu klik tombol login. Nah, tapi kalau misalnya belum punya akun, berarti kita harus daftar dulu. Nah, itu apakah sebuah prosedur ya. Nah, di sini sekarang kita akan coba jawab ya dengan menggunakan algoritma terlebih dahulu. Jadi kita tulis ini. Setelah kita tahu, jadi langkah-langkah atau urutan-urutannya itu kita tulisin. Nah, yang pertama, buka aplikasi Instagram pada smartphone masing-masing. Lalu, kalau misalnya memang belum ada aplikasinya, kita unduh terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ada, terus sudah punya akunnya, kita masukkan nama pengguna dan kata kuncinya. Lalu, bagaimana? Selanjutnya, kita klik tombol masuk atau sign in. Setelah itu, kalau kita belum punya akunnya, bagaimana Pak? Nah, berarti kan kita harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan cara klik tombol daftar atau sign up. Nah, setelah itu akan berhasil masuk ke dalam akun Instagram. Nah, berikut adalah contoh penulisan algoritma yang menggunakan uraian deskripsi. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab dengan menggunakan flowchart. Nah, tapi sebelum kita jawab dengan menggunakan flowchart, kita harus tahu dulu nih, harus kenalan dulu nih sama flowchart. Bentuknya bagaimana, terus apa aja fungsi dari simbol-simbol flowchart gitu. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu dulu simbol-simbol yang sering
digunakan dalam bagan alir atau flowchart. Yang pertama adalah simbol terminal, atau biasa juga disebut simbol terminator. Nah, simbol terminal atau biasa juga disebut terminator merupakan simbol yang menunjukkan awal atau akhir dari sebuah program. Jadi, simbol ini wajib digunakan pada saat awal penulisan flowchart dan hingga berakhir penulisan flowchart tersebut. Jadi awal dan akhirnya menggunakan simbol terminal atau terminator. Lanjut, ada yang namanya simbol input dan output, di mana simbol input dan output berfungsi untuk mengambil sebuah nilai masukan atau input dan menampilkan nilai keluaran atau output. Oke, lanjut yaitu simbol proses. Simbol proses merupakan atau simbol yang berfungsi untuk menunjukkan semua proses perhitungan dan pengolahan data. Ada lagi simbol decision atau simbol keputusan, di mana simbol decision atau keputusan digunakan untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang dapat memiliki nilai benar atau salah, atau bisa juga yang memiliki nilai ya atau tidak. Nah, seperti contoh seperti ini, apakah kalian sedang berlibur? Jadi, ada jawabannya bisa berarti iya atau tidak. Jadi, simbol decision ini digunakan nantinya ketika ada sebuah pertanyaan. Oke, lanjut. Sekarang konektor. Konektor terbagi dua, off page dan on page dan off page. Nah, di mana konektor ini berfungsi untuk menghubungkan flowchart satu dengan flowchart lainnya. Misalkan dalam suatu flowchart berisikan data yang terlalu besar, maka flowchart 1 disimpan pada halaman 1 dan flowchart 2 disimpan pada halaman lainnya. Dengan catatan, pada flowchart halaman pertama di akhir bagan tersebut diakhiri dengan simbol on page. Dan untuk menghubungkan kembali dengan flowchart lainnya diawali dengan simbol off page. Jadi ketika kita membuat sebuah flowchart, ketika datanya itu terlalu besar atau mungkin penulisannya itu tidak cukup dalam sebuah halaman, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Tapi jika dia masih dalam satu runtutan flowchart, itu harus digunakan simbol konektor ini. Jadi sebagai tanda bahwa dia masih dalam atau tergabung dalam satu bagan tersebut. Nah, jadi simbol konektor ini berfungsi jika misalkan nih kita membuat sebuah flowchart, tapi flowchartnya itu terlalu besar sehingga entitasnya atau misalkan simbol-simbolnya ini penulisannya itu nggak muat. Nah, maka kita perlu halaman baru. Nah, untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman lainnya, kita menggunakan konektor. Nah, jadi konektor yang on page ini dia digunakan ketika berakhir pada halaman yang terbawah. Untuk nyambungin lagi, kita pakai yang tombol atau simbol off page. Jadi simbol on page dan off page ini sebenarnya dia untuk nanda ini bahwa si flowchart tersebut masih dalam satu bagian atau bukan bagian yang terpisah. Oke, lanjut. Masuk ke control flow. Nah, control flow ini merupakan sebuah simbol arus. Jadi simbol control flow ini berfungsi untuk menunjukkan arah dari aliran tersebut. Oke. Sekarang aturan dalam penulisan flowchart. Flowchart umumnya digambarkan dari atas ke bawah. Lalu yang kedua, semua simbol flowchart harus terhubung dengan panah. Yang ketiga, semua flowchart dimulai dan diakhiri dengan simbol terminal. Nah, tadi saya bilang ketika kita mempunyai sebuah atau kita ingin menuliskan sebuah flowchart itu harus diawali dengan terminator mulai dan terminator selesai. Nah, yang keempat, pada simbol decision atau simbol keputusan memiliki dua titik keluar, yang mana kedua titik tersebut
untuk pernyataan yang bernilai benar atau ya, dan titik satunya untuk bernilai salah atau tidak. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan sebuah algoritma sederhana, di mana algoritma kita harus membuat sebuah perhitungan hasil penjumlahan dari 10 dan 15. Nah, kalau di perhitungan matematikanya kan 10 penjumlahan 15 dan 10 hasilnya adalah 25. Nah, di sini kita akan coba selesaiin dengan menggunakan algoritma dan flowchart. Nah, kita menggunakan flowchart terlebih dahulu. Yang pertama kita harus inisialisasi proses, di mana inisialisasi proses ini kita mengasumsikan si jumlah ini sama dengan 0. Oke, lanjut. Masukkan bilangan 15 dan 10. Setelah itu, proses perhitungan bilangan dan simpan hasilnya pada jumlah. Jadi kalau tadi kan jumlahnya itu masih 0 kan, ketika dia masukkan bilangan atau input outputnya itu adalah 15 dan 10. Lalu ada sebuah proses perhitungan bilangan dan hasilnya akan disimpan dalam si jumlah. Oke, lanjut. Cetak atau tampilkan jumlah. Nah, itu termasuk input output. Dan yang terakhir, kita lihat flowchartnya, di mana dimulai dengan simbol terminator. Lalu harusnya ke bawah, karena tadi penulisan flowchart itu harus dari atas ke bawah pada umumnya. Nah, itu ada yang namanya di sini simbol proses, di mana proses ini adalah proses inisialisasi dari si jumlah sama dengan 0. Lalu input 15,10. Nah, ini merupakan sebuah simbol input output. Jadi dimasukkan sebuah nilai 15 dan 10. Nah, lalu diproses ini yaitu ada jumlah sama dengan 15 plus 10. Nah, di sini adalah sebuah prosesnya. Oke, ditandai juga dengan simbol proses. Lalu cetak jumlah. Nah, cetak jumlah ini adalah hasil penjumlahan dari proses. Proses jumlah sama dengan 15 per 10. Disimpan, tadi kan disimpan, proses hitung bilangan, dan simpan hasilnya pada jumlah. Nah, ini ada juga simbol input output. Lalu, selesai. Nah, ini sebagai contoh dari contoh sederhana dalam perhitungan matematika penjumlahan 15 dan 10. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan algoritmanya dan sebelah kanannya tadi merupakan sebuah flowchart. Nah, sekarang kita coba menuliskan flowchart untuk login akun Instagram menggunakan smartphone tadi, menggunakan diagram atau bagan alir atau flowchart. Nah, yang pertama dimulai dengan terminator mulai. Setelah itu klik aplikasi Instagram. Nah, ini sebagai input. Kenapa input? Karena kita memasukkan sebuah perintah, yaitu yaitu dengan cara mengklik. Nah, mengklik itu kan sebuah inputan. Nah, kita klik aplikasi Instagram. Setelah itu di sini ada sebuah decision atau sebuah simbol keputusan. Kenapa? Karena di sini ada sebuah pertanyaan terlebih dahulu kan. Nah, kalau kita sudah punya akun atau belum. Nah, kalau belum atau tidak punya, maka kita harus buat akun dulu. Maka di sini ada proses tampilan dari halaman buat akun. Nah, setelah itu proses pada home Instagram tersebut. Nah, kalau sudah punya akun, maka langsung ke proses pada home IG. Nah, setelah itu di sini ada masukkan username dan passwordnya. Lalu di sini ada decision lagi atau ada simbol keputusan lagi. Kenapa? Karena di sini ada sebuah pertanyaan nih atau sebuah proses di mana proses ini benar nggak sih? Dia akan coba nanya dulu nih,
username atau cocokin dulu nih username sama passwordnya benar atau enggak kayak gitu kan. Nah kalau misalnya dia salah, maka ada perulangan atau looping. Nah loopingnya ini kemana? Ke proses untuk atau ke inputan masukkan username dan passwordnya lagi. Nah kalau biasa kalian salah masukin username atau password kan pasti kalian diarahkan lagi ke kotak atau ke field untuk masukkan username sama passwordnya kan. Nah ini prosesnya. Nah tapi kalau misalnya sudah benar username sama passwordnya, maka nanti akan muncul tampilan beranda dari Instagramnya. Nah, baru prosesnya selesai. Nah, ini juga sama tadi ketika dia tidak punya akun, maka di sini ada tampilan untuk buat akunnya. Nah, setelah itu dia proses buat akun. Nah, setelah itu kalau sudah berhasil proses buat akun, maka dia akan muncul atau akan masuk ke tampilan beranda Instagram yang lalu proses diakhiri dengan terminator selesai. Nah, kira-kira itu. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dimengerti lagi ya. Dan nanti kalau misalnya memang masih butuh pemahaman lebih, bisa ditanyakan di dalam grupnya. Kita coba diskusi lagi di grup. Oke. Nah, sekarang untuk latihan kalian, silakan kalian buatkan penulisan logika dalam bentuk algoritma dan penulisan dalam bentuk flowchart dalam penyelesaian masalah yang pertama, yaitu mengirimkan surat elektronik atau surel atau email kepada teman dengan asumsi nih, kita sudah memiliki alamat surel. Jadi nanti nggak usah lagi ada proses untuk nanya sudah punya akun atau sudah punya alamat emailnya atau belum. Jadi langsung aja kita sudah punya asumsi gimana caranya sih atau penyelesaiannya kita untuk ngirim surel ke teman kita gitu. Lalu yang kedua, melakukan peminjaman buku di perpustakaan dengan menggunakan kartu perpustakaan. Nah, berarti kalau di sini asumsinya atau di sini ada nanti akan ada sebuah pertanyaan sudah punya kartunya atau belum kayak gitu. Oke. Lalu yang ketiga adalah melakukan panggilan telepon kepada teman. Oke, nah ini silakan coba kalian latihan terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan bahas atau diskusinya lagi di grup classroom masing-masing. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk materi kedua, yaitu tentang flowchart. Ya seperti biasa, kalian bisa cari atau kembangin lagi sumber-sumbernya dari sumber-sumber manapun. Terus bisa juga nanti kalian tanya lagi kepada saya kalau misalnya kurang jelas. Terus bisa juga tanya di tutor sebayanya gitu. Oke, jangan lupa selesaikan latihannya. Sekali lagi kalau misalnya masih belum paham, coba kita diskusi bareng-bareng lagi. Oke, jadi saya cukup sekian. Untuk minggu depan kita sudah masih masuk ke dalam flowchart, tapi nanti kita sudah menggunakan sebuah aplikasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Draw.io. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.